Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala macam nikmat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia, yaitu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ridho dan rahmat Allah mengalir juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Insya Allah kita semua termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat YouTube yang dimuliakan dan dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini saya berada di Universitas Gadjah Mada, yaitu salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan saya juga sekolah di sini. Oh iya, karena ini tentang ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridotin ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya apa? Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat. Jadi menuntut ilmu wajib, bro. Wajib, sis. Kenapa? Agama Islam melarang kita untuk menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang gak berguna. Tapi agama Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berakhlak mulia. Itu bro, itu sis. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ngasih tahu kepada kita semua. Qala Rasulullah SAW, man arradda dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin sukses dunianya, maka ia perlu mencari ilmunya. Contoh, kita mau masuk ke universitas terbaik, kita juga perlu ilmunya. Kita perlu bisa tes, ada namanya tes TOEFL, ada namanya tes PAPS, ada namanya tes macam-macam lagi, tes psikotes segala macam. Kita mau masuk dunia kerja, kita harus perlu ilmunya. Misalkan kita mau menjadi seorang manajer, kita harus tahu bagaimana caranya memanage perusahaan, gimana caranya mengelola perusahaan, bagaimana caranya supaya mensejahterakan seluruh karyawan. Nah, kemudian kita ingin bisnis. Kita harus tahu bagaimana sih cara mengembangkan bisnis, bagaimana cara mengembangkan aset-aset, bagaimana supaya kita bisa mencapai keuntungan, profit, bagaimana supaya kita bisa mensejahterakan seluruh karyawan kita, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat produk yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Itu perlu ilmunya. Kita mau jadi marketing, kita perlu ilmunya. Gimana sih segmentasi pasar, gimana positioning yang baik, nah, gimana caranya kita mencari konsumen, gimana supaya kita bisa mempertahankan konsumen, supaya konsumen kita nggak lari sama orang lain. Nah, apapun, kita mau kuliah, kita mau kerja, kita mau bisnis, kita mau berkarir, kita mau masuk dunia politik, kita mau masuk di dunia pemerintahan, kita ingin memperoleh kekayaan, kita ingin memperoleh kedudukan, kita ingin memperoleh kekuasaan, perlu ilmunya. Jadi kalau kita ingin sukses di dunia, kita perlu mencari ilmunya, bro. Ilmunya sih. Mengapa? Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa skill, kita nggak akan ada apa-apanya dan kita nggak akan berhasil. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan terus belajar. Kemudian, waman aroda akhirata fa'alaihi bi ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, dia perlu mencari ilmunya. Kok mau sukses di akhirat, mau masuk surga, butuh mencari ilmu? Ayo, penasaran kan kenapa? Nah, sekarang
kita kenal Allah, kita tahu asmaul husna, kita tahu sifat-sifat wajibnya Allah, itu karena apa? Kita harus belajar. Kita ingin mengenal Allah, kita harus belajar. Kita ingin mengenal Rasulullah, kita harus belajar. Kita ingin mengenal Islam, kita harus belajar. Contoh, kita mau sholat, kita harus tahu syarat sahih sholat itu apa. Kita mau sholat, kita harus tahu syarat sahih sholat apa, rukun sholatnya apa, rukun fi'linya apa, rukun qaulinya apa aja yang dimakruhkan dalam sholat, apa aja yang membatalkan sholat. Kita harus tahu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu sia-sia, amalan kita tertolak. Kita mau berzakat, kita harus tahu harta apa aja sih yang wajib dizakatkan, jumlahnya berapa, terus mustahiknya siapa aja, muzakinya siapa aja, syarat sahnya zakat apa muzakinya, terus syarat orang yang menerima zakat muzakinya gimana, mustahiknya seperti apa, berapa jumlah yang harus dizakatkan, terus dalam hukum waris juga begitu. Misalnya seseorang misalnya orang tuanya dapat berapa bagian, anaknya dapat berapa, anak perempuannya dapat berapa, anak laki-lakinya dapat berapa, semuanya ada ilmunya. Kita mau baca Quran, kita harus belajar namanya ilmu tajwid. Kita harus tahu idgham biguna, idgham bilaguna, harus tahu iklabnya, harus tahu itu ikhfa apa gimana, cara baca ikhfa gimana sih apabila nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min. Kita harus membaca dengung. Jadi kita harus belajar ilmu-ilmunya. Apabila kita ingin masuk surga, kita juga perlu ilmunya. Jadi kalau kita ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, kita perlu mencari ilmu. Kita ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, kita harus mencari ilmu. Kita ingin mulia dunia, mulia akhirat, juga harus pakai ilmu. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis sahih menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Jadi apabila kita ingin mulia di mata Allah, ingin mulia di mata Rasulullah, ingin mulia di mata masyarakat, ingin mulia di mata seluruh manusia, kita harus mencari ilmunya. Contoh gini, kenapa kok ilmu bisa bikin kita mulia? Contoh, orang-orang yang sarjana sama orang-orang yang gak sarjana, kira-kira lebih dihargai dan dihormati mana sama masyarakat? Pasti lebih dihormatin dan dihargain sama yang berilmu. Orang-orang yang S2 sama orang-orang yang S1 lebih dimuliakan mana di dunia kerja? Jawabannya apa? Lebih dimuliakan orang-orang yang S2. Orang-orang yang pendidikannya S3 lebih dihormati, lebih dihargai dan lebih dimuliakan, baik itu di universitas, baik itu di dunia kerja maupun itu di dunia bisnis. Kita semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak skill kita, semakin kita kompeten, maka kita akan semakin dimuliakan oleh manusia. Kita akan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Gitu guys. Jadi kita jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun adalah bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan memerintahkan seluruh umat manusia untuk baca dan baca. Belajar dan terus belajar. Bekerja dan terus bekerja. Berkarir dan terus berkarir. Berkarya dan berkarya. Berprestasi dan berprestasi. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.